Shalom saudara yang kasih Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-25 dengan tema kehadiran yang berarti. Kehadiran Yesus memiliki arti penting bagi para muridnya. Tentunya juga memiliki arti penting bagi hidup kita yang percaya kepadanya. Bagaimana supaya kita dapat melihat kehadiran Tuhan berarti dalam hidup kita? Pertama, hidup mengandalkan Tuhan. Terdapat dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ketika dia tidak lagi hidup bersama para muridnya, Petrus kembali ke profesi lamanya sebagai seorang nelayan. Para rasul yang lain juga mengikuti jejaknya. Sepanjang malam, mereka tidak berhasil menangkap ikan. Kemudian Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada mereka dengan memberikan perintah untuk menebarkan jalannya. Maka mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Saudara yang terkasih, sebagai seorang nelayan, tentunya Petrus telah memiliki banyak pengalaman bagaimana cara menangkap ikan. Akan tetapi, hal itu tidak bisa diperolehnya karena hidupnya telah berada di luar kehendak Tuhan. Petrus mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga ia melupakan pesan penting yang telah disampaikan oleh Yesus melalui perkataannya dalam Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini juga yang diajarkan Yesus kepada kita untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan dalam melakukan pekerjaan kita. Karena pengalaman pun tidak cukup membantu kita dalam pekerjaan apabila hidup kita tidak mengandalkan Tuhan. Kedua, tetap percaya kepada Tuhan. Terambil dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias adalah penampakan yang ketiga kalinya yang dicatat oleh Yohanes. Dalam setiap penampakan, Yesus ingin supaya murid-muridnya percaya bahwa Ia yang mati telah bangkit dan menang terhadap maut. Murid-murid awalnya tidak mengenali Yesus. Tangkapan ikan dalam jumlah besar membuat murid-muridnya yakin bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Ayat 7 menyatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dalam ayat 12 menegaskan kembali bahwa tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Hal inilah yang menandakan bahwa murid-murid Yesus percaya Ia telah bangkit dan menyertai mereka. Ketiga, taat melakukan perintah Tuhan. Terambil dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Percakapan Yesus dengan murid-muridnya yaitu Petrus berpusat pada kasih kepada Kristus yang bangkit. Mengasihi Yesus yang bangkit berbeda dengan mengasihi Yesus sebelum dibangkitkan Allah. Sebelum kebangkitannya, murid-murid mengasihi Yesus, tetapi murid-murid terjatuh di dalam kekecewaannya, bahkan lari meninggalkan Yesus yang tersalib. Kenyataan yang demikian menjadikan Yesus mempertanyakan komitmen murid-murid, yaitu Petrus, dalam mengasihi Yesus yang telah bangkit. Apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada mereka? Petrus menjawab dan mengaku dirinya mengasihi Yesus. Sebagai bentuk jawaban dan pengakuan Petrus yang mengasihi Yesus, Petrus menerima penugasan mengembalakan jemaat Tuhan. Mengembalakan berarti Petrus bersedia untuk memelihara, merawat dan melayani domba-domba Kristus baik muda, tua, anak-anak maupun yang dewasa. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Terdapat dalam ayat yang ke-19a. Saudara yang terkasih, mungkin kita sama seperti Petrus pernah melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Namun perlu kita ketahui bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan memulihkan keadaan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita terus hidup mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita, asalkan kita tetap taat untuk melakukan perintah Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.